Makanya kita sarankan sebaiknya kepada kawan-kawan petugas masjid, kita sarankan sering kada penanya 5 menit menjelang waktu masuk mengaji itu tidak usah duelai. Kenapa? Orang akan sholat sunnah. Bahkan ditegur oleh Rasul, janganlah bacaan Quranmu mengganggu orang yang dalam beribadah. Itu awak baca Al-Quran. Jadi kalau ada awak baca Al-Quran, ada orang sholat di samping awak, lambean bacaan Quranmu itu, karena dia sedang dialog dengan Tuhannya. Dia dengan sholat, sedang sholat. Nah begitu. Itu adab tuh. Kan luar biasa itu. Jadi 5 menit menjelang waktu masuk hari Jumat tuh, ndak usah iduin ngaji itu lah. Atau 4 menit. Nang katibo saja tuh. Nang kaindak di hari-hari ayo makin ndak katibo. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri anta imamul haq. Hujan turun, tapi jangan sampai hujan itu menjadi penghalang untuk kita menjalankan ibadah. Karena semua sudah berjalan di atas sunnatullah, aturan Allah. Ma khalaqta hadza batila. Apapun yang terjadi, kejadian, proses, perjalanan, kejadian yang ada, semua adalah sudah menjadi aturan Allah. Kita tinggal menjalankannya lagi. Ya kadang-kadang alasan anak suruhnya hari hujan. Padahal hujan itu rahmat. Coba kalau ndak hujan hari 3 tahun, ya 3 tahun, 9 bulan, setahun saja di karyang kedua. Atau hujan labik lo atau mana ru ndak berhenti-henti do sebulan. Oh marah puang lah sedolah. Makanya kita syukuri saja. Hujan hari bapayuang, nah, itu ibu-ibu payuang tadi itu. Kalau hari basigi, wasenter, nampak awak datang lo awak jalan babimbiang. Nah, kau jauh pakai motor, pakai mobil, udah ke jalan kaki. Nah, itu caranya. Kan sudah kita bahas dari pertemuan awal. Jadi manfaat, faedah dan fadilah kita hadir di majelis ilmu. Ini masih bersambung kajian kita baru. Episode pertama sudah kemarin, episode keduanya subuh barakah, kini episode yang ketiga tentang masalah keutamaan, fadilah, manfaat awak hadir di majelis ilmu. Untuk lanjutnya, untuk jalihnya yang belum hadir yang kemarin itu silakan lihat di YouTube. Insyaallah udah masuk. Udah banyak yang nonton tuh. Banyak pula yang komennya. Makasih Buya ilmunya di mata sampai ego masih ikhlas. Wah, promosian masih ikhlas tuh di dunia maya tuh. Ibu ya. Ibu lo nonton dah kan? Hah? Ndak baadoh. Masya Allah. Tujuh tu. Tapi saya sekali cari lah. Aku api cucu ke, aku api anak ke, aku api udo ke kan. Dah pinjam sebentar. Wah itu. Anda ada ya. Nah, yang ada saya. Anda ada TV jadi jo. Oh, masa ji jo. Jadi itu perlu tu. Kalau di YouTube tu hanya ilmu yang dapat. Tapi perhitungan tidak ada di sana di YouTube tu. Tapi kalau datang ke rumah saji, langkah kaki waktu dihitung. Begitu hebatnya tu. Setiap langkah itu dibalas dengan ibadah setahun. Puasa sunnah setahun, salat malam setahun. Begitu besarnya itu. Kan luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin terakhir pembahasan kita tentang hadis bicara masalah yang berkenaan apabila salah seorang di antara kamu beruduk di rumahnya, iza tawadda ahadakum fil baiti, sia yang beruduk di rumahnya
kemudian summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, maka kana fi salati, dia mendapat pahala bagaikan orang salat hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Nah, itu bahasan terakhir kemarin itu. Karena tadi sebelum nombor kemari mau nonton dulu. Saya lihat dulu bahasan petang terakhir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kalau ada yang bertanya boleh. Supaya pembahasan kita itu, kajian kita nyambung terus menerus. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan, manfaat awak datang ke majlis ilmu pai wirid. Nya beko kadang-kadang nyopatan ni kawan deh, mangga datang wirid tak berurang lemas. Nya kadang-kadang ada je tu. Berarti kalau hanya itu pertimbangan, berarti kita pai wirid datang ke masjid karena urang, bukan karena Allah. Itu riya tu. Dalam kajian tauhid riya namanya itu. Riya itu berbuat bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Baru orang wirid petang limonya, itu mah kok malih orang datang masjid itu 5 orangnya. Ada datang tu. Nah, itu caranya. Ya Bu ya. Jadi kita tetap datang. Walaupun seorang datang jo. Ya, lihat para imam dulu, Imam Syafi'i, imam para orang-orang soleh dulu, itu mencari ilmu tu, berat, sulit, malam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada sempat ndak babini tu, dek mencari ilmu. Wayang tu. Kalau ingin tahu, bacalah sejarahnya itu. Siapa imam-imam itu yang tidak sempat nikah? Bukan tidak mau nikah, tidak sempat nikah doh. Dia ingin cari ilmu. Oh, itu tuh. Tidak berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau Bapak Ibu belajar tentang penelitian hadis itu, itu tak tanggung tu doh. Ci hadis saja tu, itu salawih. Sahapu itu dibuka kitab sedonya tu. Gitu. Nah, kini awak tinggal mendengar sebenarnya. Kun aliman. Kalau pandai awak, bisa awak, mampu awak, jadilah engkau itu orang yang mengajar. Jangan kau orang. Karena itu bahagian nanti ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu kalau diajarkan ke orang lain. Karena itu nanti indah akan terputus. Idza matal insan, apabila meninggal manusia, inqata amaluhu, terputuslah seluruh amal yang dilakukannya itu. Dulu sewaktu duit nyo rajin salat ka rumah saji, kalau lah meninggal lai bisa datang ke masjid salat subuh lai. Nyo lah meninggal mah ndak bisa. Rajin dulu salat duha, lah meninggal lai ada salat duha lai. Tidak. Rajin dulu baca Al-Quran, lah meninggahnya, lihat dah baca Al-Quran meninggah dah. Ndak, dibacaan Al-Qurannya. Itu yang mau kasih kata itu, terputus. Illa min thalathin, kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu kapan? Bila diajarkan ke orang lain. Ibu-ibu punya ilmu, ajarkan ke anak-anak cucu awak. Apalagi kalau ada ibu-ibu muda. Dengar, solehah, dengar baik-baik ya, jangan pakai luit. Ibu-ibu muda yang baru-baru punya anak itu, kau dapat nanya yang mengajar anak itu, awak langsung. Jangan Fatihahnya kalau belum dia tahu Al-Fatihah. Ajarkan alif bata tu kalau nyulun tahu. Sempat dia tahu Al-Fatihah, gara-gara awak yang ngajarkan Al-Fatihah itu setidak 7 baleh kali sehari semalam dibaca. Di mana? Dalam solat. Diamalkannya. Kemudian ajarlah ke orang lain. Nah, itu yang mengkasih man sanna fil islami hasanatan. Sia yang berbuat kebaikan
menancapkan, menanamkan kebaikan di dalam Islam, maka kebaikan itu untuk dirinya dan dia mendapat kebaikan dari orang yang mengamalkannya. Nah, itu hebatnya dalam Islam tuh, yang sering disebut dengan pahala jariah. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Hati-hati itu. Dosa jariah, dosa itu. Kita yang berbuat, awak tidak menyuruh orang mencontoh tu. Awak berbuat saja. Tapi dicontoh di orang, disalik di orang, itu menjadi dosa. Dosa tu diampun ke awak tu. Contoh, itu ada baju yang pendek lengan tu, baju apa nama itu? You can see. Ya bu, you apa arti ya? Kamu kan bisa see, melihat. You can see. Asia yang merancang dulu kan tak tahu tu doh. Tak tahu walau menerima saja. Setiap orang membuat baju-baju pendek selangan tu, itu dosa diampun kayaknya terus itu. Dipakailah keluar. Hati-hati para wanita yang memakai serawas sempit keluar tu. Serawas sempit dibuat, tapi keluar dipakai. Bukan untuk di dalam rumah saja, bukan untuk di dalam rok, tapi keluar. Itu salah pakai namanya itu. Kadang sarawa lalok bawa keluar, kadang bawa lebih beralek ke. Nah, itu kan tak lebih hamek apa nama itu. Amal kurang dosa lo banyak lo. Kan payah mana itu. Hati-hati. Itu gunanya ilmu. Ajarkan. Kalau tidak bisa ngajarkan, muta'aliman, belajar. Kalau tidak mungkin awak duduk di bangku sekolah, ada bangku kuliah, awak lagi gaya umur lah 60 lah 50, apa kuliah lo lihat kan susah itu kan. Tapi kalau ada tak ada, masih bisa ibu masuk S3 itu kan, tak apa-apa, tidak ada batasnya itu, S2 S3 itu kan. Itu ada teman saya itu ibu rumah tangga pekerjaannya, selesai S2 nyambi S3, alhamdulillah sekarang udah doktor dia, masih ibu rumah tangga juga baru, tapi udah diminta ngajar dia sama kampus. Ibu rumah tangga, kita tahu teman kawan awak sama wisuda di pasca dulu tuh mah. Ini tidak ada batasan ilmu tuh, belajar. Oh ndak ya bisa doh, muajah ndak bisa, warajah ndak bisa, samian, mandanga ndak ya leh. Payah warna hidup itu. Kecuali kalau anu mau kok pakai birang sih ibu. Tapi yang pakai ang belakang tak pakai anget. Nah itu. Tapi kalau nyonan sawana yang pakai tu nanti akan muncul itu. Kalau ndak namu ci Allah, muajah ndak namu, abarajah indak, manangah indak je doh. Summum bukmun. Aduh. Itu Allah yang ngatarnya. Pakai bisu atau bisu ah? Kalau bisu ada penyakitnya. Pakai yang pakai sebenarnya iko ndak iko doh. Iko masih mandanga. Ini kalbu, hati itu yang pakai. Kalau hati itu yang pakai ada don kelok jelah ada. Yang pakai ilmu basi itu mah. Ayo si warna ke. Itu bisu buto. Walaupun matonya lang tarang menceliak piti 100.000 nyalang matoe. Tapi bukan mato tu yang butuh di muka suya, mata hati. Itu nanti akan muncul khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wih, itu berat itu Bapak Ibu. Allah mengunci, Allah menutup, sempurna tutup. Kita mohon ke Allah mudah-mudahan itu tidak sampai kepada kita dan anak turunan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mampu kita ajarkan. Tidak bisa belajar, tidak ya bisa mendengar, setidaknya mendengar.
Itu paling rendah itu. Wala takun rabi'an. Jangan masuk golongan yang kampe. Nah, golongan yang kampe itu tadi muajain dak, barajain dak, mandangain dak. Awak batu je kecil awak tu mah. Pandai awak dari orang gitu mah. Orang udah belajar. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita selalu istiqomah. Jadi orang yang selalu hadir ke majelis ilmu itu dia berada dalam posisi solat. Tadi awak barangke, tapi syarat itu tadi ya, berwuduk di rumah. Karena redaksi hadisnya seperti itu. Iza tawaddo ahadakum fil baiti, apabila seseorang itu berwuduk di rumahnya. Nah, itu kuncinya. Lah wuduk tadi, oh tiba siko memperbarui wuduk lah, anda ada. Itu lain cerita itu. Nah, dia maka dari rumah wuduk bu. Kemudian dia datang ke masjid, kana fi sholati, bagaikan dia berada pada posisi orang dalam keadaan sholat. Pahalanya, itu pahalanya. Pahala sholat itu kan besar itu. Iya kadang pas sholat bu, iyo. Apalagi kalau sholat jamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih afdol, lebih utama. 27, ada hadis 25, ada 28. Kan hebat itu. Hatta yarji', sampai kembali pulang. Jadi Bapak Ibu, awak kini kok masih mendapat pahala ibadah sholat. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Ibnu Khuzaimah, Sahih Al-Albani. Ini sangatnya hadis yang sahih, sangat luar biasa. Nah, makanya jangan sampai terlewatkan kalau ada awak kajian-kajian di situ, wirid malam, wirid pagi, kegiatan-kegiatan lainnya ataupun Jumat yang laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu nguping saja dari rumah apa pembahasan Ustadz Khatib tuh. Ada bertanya Bu? Boleh. Kalau tidak kita lanjutkan hadisnya. Kemudian selanjutnya bahwa orang yang hadir di majelis ilmu itu salasatun fi itsri sholatil. Siapa yang hadir, siapa yang selesai melaksanakan sholat, kemudian dia menunggu sholat berikutnya, duduk di majelis ilmu lagwaw, tanpa melakukan perbuatan sia-sia. Jadi tidak melakukan perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu dalam ilmu tafsir dijelaskan tidak riba, tidak fitnah, adu domba, gunjing orang, melakukan pertikaian, perbedaan pendapat dan lain-lainnya. Nah, itu perbuatan sia-sia namanya. Syukran katsira, jazakillah khair. Jadi kalau ada orang yang wagih itu ucapannya Bu ya, syukran katsira, terima kasih. Makasih banyak. Jazakillah kalau dia perempuan. Kalau laki-laki jazakallah. Bedanya ki dengan ka-nya. Jazakallah, jazakillah. Jazakallah khair, jazakillah khair. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Nah, jadi kalau di agian teh mani, semoga Allah membalas dengan teh susu. Contohnya itu kan lebih baik. Kalau semoga Allah membalas dengan teh manis, sama itu. Makanya doa kita jangan sama, harus lebih. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Apalagi ibu tadi yang mengantarkan ke sini gitu, hujan di Tanjo gitu. Luar biasa itu. Jazakillah ibu. Ya, jadi siapa yang hadir di majelis ilmu, dia sholat tanpa melakukan perbuatan sia-sia, maka kitabun fi illiyin, amalannya itu dicatat di illiyin. Illiyin itu adalah kitab catatan amal yang ditulis di sisi Allah yang terbaik. Tapi syaratnya tidak melakukan perbuatan sia-sia. Nah, dan awak ini kan membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kemudian disyarahkan, diterjemahkan, ibu-ibu mandanga, bapak-bapak jamaah, kita menyampaikan, itu adalah kebaikan.
maka amalan kita itu dicatat di Iliyin. Iliyin itu catatan amal kebaikan manusia di sisi Allah. Beda kalau di Sijin. Dia ada Iliyin, ada Sijin. Nah, kan luar biasa itu. Jadi ternyata kita hadir, kita duduk di majelis ilmu itu bukanlah perbuatan yang sia-sia, yang tidak punya nilai, tetapi punya nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah. Pulang, Bu. Makanya kita ikuti terus kajian awak. Nah, dengan siapa saja ustadznya. Kalau ada yang kurang jelas ditanya, supaya awak lebih faham dan lebih jelas pembahasan-pembahasan yang kita sampaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bahkan kalau hari Jumat tuh, terutama kepada kaum laki-laki, fa iza kharajal imam, apabila imam atau khatib telah datang, telah hadir di masjid untuk menyampaikan khutbah, hadaral malaikah, malaikat pun ikut bersama khatib itu hadir. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Andaikan malaikat tu bertubuh kasarnya Pak, nampak dewa malaikat tu, tidak tanggung tu doh. Kok panuh di malaikat ini kok. Untuk agunonyo, untuk yastamiuna zikra, mandanga yang disampaikan de khatib, de ustad, de imam tadi itu. Malaikat saja mandanga tu. Iku awak kadang-kadang khatib sedang khutbah, kadang mau tak lo bagai. Baca itu lo, apalagi kalau kawan berbosobok lo bagai. Main handphone lo. Duduk paling belakang lo tuh. Kadang duduk di luar lo bagai. Masuk ke dalam. Ya, ibu sampainya kepada udah-udah awak, suami-suami ibu yang masih punya suami. Suami awak ya, suami kawan lah. Anak-anak laki-laki kita, sampaikan sama dia. Nak solat Jumat, masuk ke dalam, tidak mau tak. Danga khutbah, solat, siap solat zikir, siap zikir alemah, solat sunat, siap solat sunat, doa, siap doa, pulang. Ini kalau tidak disampaikan kadang anak-anak aku nggak sama di pasaran kata lingo lah indah yo gitu kan, dia malalanya juga kayak, lagi kalau indah. Tugas kita memang seperti itu. Nah, jadi sampaikanlah kepada suami-suaminya di rumah yang masih punya suami, yang suaminya masih ada bersama kita, pesankan. Nah, anda ajak wirid kemari. Malaikat saja mandanga tuh. Kalau sempat tuh malaikat tuh model itu. Jadi kini ada malaikat di samping awak nih kok. Apalagi kalau malaikat tuh bertubuh kasar, nampaklah malaikat maut tagak di belakang tuh. Mencigo-cigonya. Siapa kini ya sih. Pian camai ada bu. Itulah Allah Maha Kuasa segala-galanya. Malaikat itu bertubuh halus. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi itu gunanya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh imam, khatib atau guru-guru kita agar kita lebih mendapat ilmu yang lebih luas dan lebih terang. Ada bertanya Bapak Ibu? Boleh silakan. Iya Pak, jangan bayar Pak. Ketika mulai khutbah, ya. Awalnya boleh sholat sunat atau mana nggak tahu kalau mana nggak khatib khutbah pada sholat sunat. Oh gitu. Udah Pak. Baik, ini kepada laki-laki. Kalau dilihat kepada hadis yang menjelaskan iza dakhala ahadakumul masjid, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu hatta yusolli rakaatain, sebelum engkau solat 2 rakaat. Jadi sebelum duduk solat dulu 2 rakaat. Itu hadisnya umum itu. Apakah khatib sedang khutbah atau tidak? Bagaimana kalau seandainya posisi
khatib sedang berkhutbah, maka juga ada hadis yang menjelaskan, iza ja'adakumul yaumul jum'ah, apabila engkau datang pada hari Jumat, wal imam yahtub, imam sedang berkhutbah atau khatib sedang berkhutbah, falyarka' rak'atain, silakan salat 2 rakaat, wal yatazawwaz fihima, jangan berlama-lama di sana. Di sana tuh mukaswi salat tadi itu pacapek itu jangan tagagih wanah lo, tetap dibaca bacaan salat, tetapi tidak sesantai saat khatib tidak berkhutbah. Kalau hadis ini tetap kita salat sunnah 2 rakaat, tapi jangan lama-lama benar. Kemudian duduk dengarkan khutbah. Kalau menuju kepada hadis ini, karena ada riwayat menjelaskan bahwa ada seseorang datang ketika Nabi sedang khutbah, kemudian dia langsung duduk, ditanya oleh Rasul, ya fulan, usolata ya fulan, apakah kamu sudah sholat? Hai si fulan, belum ya Rasul, belum. Kemudian summa farka rak'atain, tagak diri, sholat 2 rakaat dulu, silakan sholat 2 rakaat dulu, baru duduk. Ini ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Berarti begitu pentingnya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Termasuk ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu acara majelis taklim, sabalun pai ke masjid itu, atau kalau ndak pulang awak siap sholat asar itu, kalau acara siap sholat asar maghrib atau zuhur, maka sholat sunnah dulu. Kalau dari rumah awak sholat sunnah sampai sini, tapi wudhu ya, jangan ndak wudhu pula. Ikut ibu siko sholat sunnah, ibu lah wudhu alun, batal guys. Ini sholat wudhu, gitu kan. Sholat sunnah dulu, baru duduk acara-acara majelis salim kegiatan tersalah, gitu kan. Itu namanya memuliakan dan menghormati masjid. Iya Pak, kalau merujuk kepada hadis ini sholat sunnah dulu, walaupun khatib sedang khutbah, tapi jangan berlama-lama di sana, karena ada redaksinya yang menjelaskan bahwa wal yatazawwaz fihima, jangan berlama-lama di sana. Kadang-kadang kan ada sholat itu kan batanang, gitu kan. Jadi maka segerakan saja sholatnya, sesuaikan. Ya Pak. Baik, yang lain masih? Itu pentingnya. Itu kan gunanya Wak, saling. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa mendengarkan khutbah itu juga wajib, penting. Iya. Kalau ndak ingin awak bermasalah Jumat awak, supaya khatib ndak khutbah, kemudian awak bisa sholat sunat, cepat datang. Makanya di dalam hadis itu, dalam riwayat, diutamakan cepat datang pada hari Jumat itu. Man ghasalah yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, bagaikan dia mandi janabat. Mandi janabat itu artinya berkeramas, dia sempurnakan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Summarohah, kemudian dia bergegas, bersegera datang ke masjid. Faka'an nama korban badana, bagaikan dia berkorban dengan 1 ekor onta. Berkorban junto itu kadang pahalanya tuh ibu. Siapa yang datang pada hari waktu kedua, bagaikan dia berkorban dengan seekor lembu atau kerbau. Waktu ketiga, korban dengan seekor kambing. Waktu keempat, korban dengan seekor ayam. Waktu kelima, sebutir telur. Semakin kau jual, semakin ketik pahalue. Apabila imam telah datang, artinya itu hadarul malaikah. Bahkan dalam riwayat ada dijelaskan, tak kala imam telah datang, sebelum datang khatib, imam itu malaikat mencatat siapa yang masuk pintu itu masuk, catat. Kemudian hadir, datang malaikat, datang imam, khatib, maka catatan itu tutup. Hadarul malaikah, malaikat juga ikut untuk mendengarkan. Jadi catatan tutup. Atau yang talambe datang Jumat itu, dia mendapat pahala tapi tidak masuk dalam catatan. Kan luar biasa itu. Makanya
Usahakan cepat kalau hari Jumat tuh, jangan berlambat-lambat. Kalau ingin bagus ibadah Jumat kita, maka aturlah strategi, jangan sampai kita berlambat-lambat. Ya kadang-kadang datang terlambat, talagak lo di luar. Bukan di luar, di dalam masjid. Masuk ke dalam. Masjid masih lapang. Kalau di Madinah itu, di Masjidil Haram itu berkinci-kinci tu. Salat tu. Boleh kalau di Raudhah tu, Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah itu balari. Kalau tak balari, awaknya pijak durang. Hanya paling-paling 1, 2, 3 menit keluar. Kurang banyak lah ketibu cik lain. Begitu. Kenapa? Karena salat di Raudhah itu sangat luar biasa. Tamannya surga itu. Makanya karpetnya hijau, tidak sama dengan karpet yang lain. Penting. Nah, itu gunanya ilmu. Jadi, kalau ingin bagus Jumat kita, datang cepat. Supaya kita tidak terlambat sholat sunnah. Sampai di masjid, banyak yang bisa kita lakukan. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Apalagi itu? Banyak yang bisa kita lakukan sholat-sholat sunnah. Baca Al-Quran. Makanya kita sarankan sebaiknya kepada kawan-kawan petugas masjid, kita sarankan sering kalau penanya 5 menit menjelang waktu masuk mengaji itu tidak usah duel. Kenapa? Orang akan sholat sunnah. Bahkan ditegur oleh Rasul, janganlah bacaan Quranmu mengganggu orang yang dalam beribadah. Itu awak baca Al-Quran. Jadi kalau ada awak baca Al-Quran, ada orang sholat di samping awak, lambean bacaan Quranmu itu, karena dia sedang dialog dengan Tuhannya. Dia dengan sholat, sedang sholat. Nah begitu. Itu adab tuh. Kan luar biasa itu. Jadi 5 menit menjelang waktu masuk hari Jumat tuh, tidak usah iduin ngaji itu lah. Atau 4 menit. Nengka tibo saja tuh. Nengka indah di hari-hari makin tidak ketibo itu doh. Nah itu caranya. Ini kan tahu besok hari Jumat itu mah. Ya Bapak Ibu ya, ya Pak ya. Nah, jadi kalau merujuk kepada hadis ini, sholat dulu tapi perpendek sholatnya, jangan terlalu lama di sana. Nah gitu. Yang lain masih ada Bapak Ibu mau ditanyakan? Waktu kita berapa Ustaz? 39, 9 menit lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis selanjutnya kalau belum muncul pertanyaan. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Terkait dosa jahiliyah tadi Ustaz. Oh ya. Misalkan awak melakukan perbuatan yang baik, Ya. tanpa sengaja, bukan maksud mencontohkan orang lain. Ya. Tapi dicontoh sama orang yang Ditiru sama orang. Terus ditiru dan yang banyak lagi mencontoh. Ya. Nah, kemudian orang tadi itu tobat. Ya. Kalau tobat itu Orang yang berbuat pertama tadi tobat. Terus gimana Ustaz? Yang dosa jariah yang sudah berjalan itu gimana? Apa masih ditimpakan dosanya? Oh gitu. Baik. Makasih Ustaz. Maaf kalau salah nanti. Pertama sekali, kalau sudah taubat itu Allah terima taubatnya. Teknis taubat ada beberapa. Satu, berjanji tidak akan mengulangi. Yang kedua, berhenti dari perbuatan itu. Yang ketiga, kalau kesalahan sesama manusia, mohon maaf dan kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian harus ada nilai plusnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau takwa-takwanya di mana saja berada. Wa atsbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Lakukanlah banyak kebaikan. Kalau bahasa di sana kan iringilah gitu kan. Tapi kalau kita lakukanlah banyak kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahanmu yang masa lalu. Wah, itu yang mau kasih itu. Mudah-mudahan. Itu risikonya. Makanya apalagi kalau berbuat dosa jariah itu dipublikkan pula. Masukkan ke dalam Twitter, masukkan dalam TikTok, masukkan dalam YouTube.
Facebook, WE dan lain-lainnya gitu kan. Nah, itu mau tidak mau tuh orang kan mencontoh, apalagi dunia zaman kini kok. Sedang nanelok, payah disuruh contoh, menang buruknya murah itu. Jadi maka sebaiknya tidak usah di posting-posting hal-hal sifatnya yang akan membuat mudarat. Nah, sekarang kita taubat, kita udah tahu oh itu kesalah, ini tidak benar, menyesal dan segala macamnya. Perbanyaklah kebaikan, mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapus wajbi sayhal hasanatal hatamguha, bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu yang selama ini, kata Rasul. Nah, tapi harus ekstra, Pak. Ekstra itu artinya perbanyak selalu ketaatan dan kebaikan. Sungguh-sungguh kita bertaubat. Karena Allah Maha penerima taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hamba kau yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatum mir rahmatillah, janganlah khawatir dari rahmat Allah, innahu yaghfirud dzunuba jami'ah. Itu sesungguhnya Allah mengampuni seluruh, ada jami'ah di situ, zunub, dosa dan kesalahanmu. Nah, kalau memang itu betul-betul kita sudah taubat, bahwa itu adalah salah dan kita sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, menyesal saja jadinya, dan Allah terima. Nah, mungkin itu kealfahan, kekilapan awak salamu iko. Karena memang mohon maaf Bapak Ibu, karena kita ada membina di rumah damping BNN, Badan Narkotika ini, itu rata-rata pakai tato, pencandu narkoba dan segala macamnya. Kan dia tanya, Buya, kalau awak salat, lagi diterima salat awak bertato. Seluruh badan ni bertato. Sadu Allah joli lidahnya tato. Mato saya indaknya. Kalau terima salat awak Buya awak bertato kon. Hilang tato lo jawab. Baca roh Buya, setrika semua kan. Woi. Setrika angin Buya, sakit mas. Membuat lu sakit tak? Yos, dulu saya talok, begini bawa salah tak talok genisnya. Daripada setrika besok di akhirat. Dia tak talok dia waktu Buya nah. Malek sembahyang, udah salat aja, taubat ya, jangan diulang lagi. Hanya itu. Nah, yang seperti itu. Ya, orang-orang seperti itu jangan dikucilkan dia, jangan dipinggirkan. Kasihan dia. Ini sama jawab, cuma dia dunianya dunia gelap dulu gitu kan. Karena bagian kini juga sudah masuk zona merah itu. Jadi kalau kita sudah taubat kepada Allah, Allah terima taubat kita. Tapi catatan tidak mengulangi, berjanji perbanyak kebaikan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Terutama dosa jariah tadi itu. Itu bahayanya dosa jariah kok. Awak ndak ada maupun ke orang don, tapi mungkin dicontoh di orang tu. Nah, begitulah Islam menjaga jiwa dan diri seseorang hamba itu. InsyaAllah. Masih ada yang lain Bapak? Bu? Menjelang sholat 39 waktu kita, dikit lagi. Nanggung. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi makanya hati-hati kita di dalam berbuat, di dalam bertindak, dalam memposting kegiatan-kegiatan apa sifatnya, apalagi menyebarkan berita yang tidak jelas, tidak usah. Kalau bahasa agama tabayun gitu kan, tidak tahu tidak usah. Tapi foto kini kok kegiatan serang ceramah dalam wirid ibu posting tu mari hadiri kegiatan wirid kajian setiap ini bagus tuh. Itu namanya membuka peluang untuk orang beramal itu. Kalau belum sempat datang, tidak apa-apa, kue saja antarkan ke sini. Kan bisa saja. Tidak bado, kan membuka jalan untuk pahala. Pahala beliau tuh, gara-gara siapa? Awak yang men-share itu. Buat poster-posternya, kegiatan ini di sini. Setiap hari ini kajiannya. Kalau ingin saran ulangnya silakan buka di YouTube.
Silakan ibu tonton, ibu download, ibu ambil, kirim. Pahala itu. Itu yang pahala jariah. Tapi kalau kucing garong, alamat palsu yang disebar-sebarkan, kacau. Tahu itu dah. Itu dosa jariah itu. Kalau tidak jelas, apalagi video-video itu, hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau tidak tahu kita, tidak ini segala macam, tidak usah disebarkan. Kita gitu aja. Tidak tahu, tidak usah. Tidak usah dikomen. Karena nanti akan menjadi masalah. Kalau tahu sama kita ada aib ini, udah biarkan saja. Jadi media massa itu perlu ekstra hati-hati. Gitu. Kadang-kadang itu kena pula kita itu. Oke, baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata sangat luar biasa. Apalagi kalau hadir di majelis ilmu, di wirid itu ada tantangan. Wah, itu pahala beda itu. Ju hari-hari biasa. Hari ranca, hari elok biasa segala macam, kan tidak ada tantangan. Itu standar lah. Sekarang ada tantangan. Gerimis, apalagi kalau hujan datang juga, ramai juga. Oh, itu beda. Kualitas itu beda itu. Tidak sama. Sama aja ibu membuat bakwan. Bakwan berapa cik ini? 1.000. 1.000. Di mana 1.000? Di bawah kaki 5. Coba buat bakwan bahan sama, orang sama, acuan sama, letak di supermarket. Letak di Rocky, letak di Suzuya. 1.000 je. Berapa? 2.000 matui. Berapa beda itu? Orang buat itu je. Masakan hari itu juga, kuali itu juga, minyak itu juga. Kenapa beda? Itu tantangannya itu. Naik ke supermarket itu. Itu penting. Jadi makanya rajin-rajinlah Bapak Ibu datang hadir tarawih, bertahan, jangan sampai tidak hadir awak, karena sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak literatur hadis yang kita sampaikan. Masih ada tanya? Boleh silakan. Kemudian hadis terakhir untuk pembahasan kali ini, masih ada beberapa hadis lagi itu. Kalau belum azan. Orang yang hadir di majlis ilmu itu di istiqomah tarawih, man ghada ilal masjid la yazidu illa ayyata'allama khair, kecuali dia mengharap ilmu-ilmu, mengharap kebaikan-kebaikan, au yu'allimahu, atau dia memberikan kebaikan-kebaikan, kana lahu ka'ajran hajan tamah, dia mendapat pahala haji yang sempurna. Waduh, Masya Allah. Haji tahu ya Bu ya, kan butuh tenaga, butuh biaya, butuh kesehatan, butuh segala-galanya, pahalanya besar. Kini awak alun sempat pai nanya haji do. Pahalanya di mana kita dapat? Hadir di majelis ilmu. Ini hadis dari Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dijelaskan. Kan luar biasa tuh. Jadi tidak sia-sia hadir awak di majelis ilmu itu dong. Hadis hadir wirid. Tuh. Jadi siapa yang hadir di majelis ilmu hanya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah atau menyampaikan kebaikan, maka kana lahu ka'ajran hajan tamah, dia mendapat ganjaran, keajaran atau pahala bagaikan hajan tamah, haji yang sempurna, tamah, sempurna, luar biasa. Tapi tidak sama je nanya haji tu Bu. Kok bersamuan lo kok pahalanya. Kalau sama nanya haji, paikanin dulu. Gitu. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita kupas yang lebih dalamnya insyaallah. Dalam penyampaian tadi, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.